Halo sahabat bonsai Nusantara, selamat siang, salam satu hobi, sukses selalu untuk kita semua. Nah pada siang hari ini kita lagi berada di lahan ground Iprik Silver ya, hutan Iprik. Ini sekarang kita akan berbagi pengalaman kembali ke teman-teman semua. Ini kita akan mendongkel bahan bonsai Iprik Silver di sebelah kiri saya ini. Ini mau dipakai sendiri atau pesanan ini Mas? Ini kita dongkel untuk nantinya kita kirim Mas. Jadi ini kebetulan laku terjual ya. Dipesan siapa ini Mas? Ini kebetulan Bapak tentara ya, Bapak Mas Andika Nata Putra yang bertempat tinggal di Lumajang sana Mas. Ini Mas, Ini udah baru kali ini atau udah pembelian keberapa kali gitu Mas? ini kebetulan Bapak Andika itu kenal saya, nah, maksudnya tahu saya. Kita kontak-kontakan itu udah 4 bulan Mas. Nah 4 bulan itu kebetulan sudah ambil 4 kali Mas, dan itu per bulannya Mas. Berarti bisa dibilang ini udah langganan tetap ini Mas. Iya Mas, bisa dibilang seperti itu Mas. Nah ini kita angkat bannya ya, kita menggunakan ban. Medianya kelihatannya gembur itu Mas. Iya Mas, biar subur Mas. Kalau media gembur itu pasti subur Mas. Ini dulu medianya nggak pakai tanah Mas, ini Mas. Murni pupuk Mas. Ya, yang jelas full pupuk, pakai pasir kali juga ya Mas. Ini kok ada akar serabut kayak baru ini Mas. Oh, yang ini cerita sedikit ya. Ini kemarin ini sebetulnya deal sudah sekitar setengah bulan yang lalu Mas. Jadi setengah bulan yang lalu sudah deal, cuma Bapak Andika minta untuk akar-akar ini dipotong dulu biar akar serabutnya sudah tumbuh, kan nanti di sana lebih cepat normal Mas. Meskipun sebenarnya dulu pun misalnya dikirim pasti sudah normal, kan akar serabutnya yang lama juga sudah banyak tuh Mas. Cuma kan kita sebisa mungkin tetap ya menjaga konsumen lah Mas. Jadi mintanya gimana, yang penting puas lah. Berarti terserah konsumen ini Mas, minta gimana dilayani gitu. Iya Mas, semua kan tergantung kesepakatan Mas. Asal sama-sama cocok dalam bentuk apapun, semuanya itu enak Mas. Dibikin enak aja, dibikin gampang. Ini akarnya juga lebat ini ya Mas ya, ini akar serabutnya ini. Ya, jadi ini sebetulnya untuk ngangkat pohon ini sangat mudah Mas. Soalnya akar-akarnya sudah kepotong Mas. Tinggal beberapa akar aja, itu pun nggak begitu besar motongnya. Ini juga bagus ini Mas ini. Iya Mas, ini usia hampir 3 tahun Mas ini Mas. Ini pecah berapa ini Mas kalau yang ini? Kalau untuk pecahan ini buahnya Mas ini berapa ya? 4, 5, 6, 7. Ya sekitar 16-an lah Mas. Kalau ini Mas, ini cerita sedikit itu dulu. Ini pecahnya tingginya seberapa ini Mas? Kalau untuk ini kurang lebih sekitar berapa ya? Ya mungkin 12 sentinan lah Mas ini Mas. Sebetulnya nggak begitu tinggi ya Mas, cuman kan karena pecahannya banyak, jadi kan semakin banyak pecahan pasti pen-penannya baunya kan semakin melebar tuh Mas, semakin besar. Ini berarti nanti terus juga di packing hari ini juga Mas? Iya Mas, sebetulnya ya ini saya kirim pun kita ngikut konsumen juga kok Mas. Semalam Bapak Andika nanya ke kita untuk akarnya bagaimana, sudah saya videokan seperti ini. Nah, terus minta dikirim agar cepat sampai di sana, sudah nggak sabar pengen
lihat ataupun ngerawat pohonnya mas. Kalau untuk Mas Andika itu beli 4 kali jenisnya sama atau berbeda Mas? Kebetulan untuk 4 bahan itu iprik silver semua mas. Jadi fokusnya juga belinya ke iprik ya Mas ya? Iya mas. Oh ini dipotong akarnya ini. Besar kelihatannya ini Mas. Ini lingkar sekitar 50-an mas, 50 lebih mas. Kalau untuk planning sendiri Mas, untuk Mas Andika itu rencana di ground lagi atau langsung naik pot ini? Untuk Bapak Andika itu mau di ground lagi mas. Berarti untuk investasi ini Mas. Ya benar, kalau kata Bapak Andika programan kita ini cocok untuk jangka 3 tahunan mas. Kan kita basicnya budaya bikin bonggol, terus Mas Andika melanjutkan bikin atasnya lah seperti ya. Tahapan dalam bonsai kan seperti itu mas. Kalau kita menanam tapi kan ini ngomongin soal kalau untuk komersil ataupun untuk usaha ya mas. Kalau kita menanam dari kecil terus mau dijadikan sampai benar-benar bonsai yang jadi itu kan membutuhkan waktu yang lama sekali, dan tentu kita merasakan hasilnya juga kelamaan mas. Ya emang prosesnya harus seperti itu mas. Kita pintar nanti dijual itu besok kita nggak tahu di tempat Mas Andika sampai jadi pun belum tentu mas. Bisa nanti yang menjadikan orang lain lagi. Berarti benar-benar harus sabar ini ya Mas ya, ini budidaya bonsai ini. Ya mas. Nah seperti ini mas, sangat mudah. Ini tadi saya cuma potong-potong akar yang besar itu cuma sekitar 2 kok mas. Yang lain cuma akar kecil-kecil. Itu yang akar kecil tuh dulunya juga emang sudah dipres atau gimana Mas? Ya mas, ini udah dipres. Kebetulan juga ada akar serabut bawaan dari ini ya mas. Seperti ini ya mas, cukup besar. Ini jelas sangat aman, dijamin nggak akan ngedrop ya mas kalau dikirim atau besok ditanam. Ini cabangnya juga bagus. Besok Mas Andika tinggal pembesaran ya, tinggal untuk pengarah-pengarahan aja. Bisa langsung pakai main kawat ini Mas. Iya mas, bisa didasari dengan dikawat nanti biar terarah mas. Kalau ini Mas, untuk bahan sendiri, bahan iprik silver Mas Rohmat masih punya berapa ini yang sudah bagus-bagus ini? Kalau ngomongin soal yang bagus itu karena kita itu budidaya, kita nanamnya banyak itu tetap semua itu berkesinambungan mas ataupun berhubungan mas. Kan kita nanam banyak kan, semakin lama pohon semakin besar, asal digarap nanti juga semakin bagus. Nah seperti mas, kalau kita ngeground iprik silver mungkin 500-an ada mas, tapi kan ada juga yang baru aja menanam. Nah seperti itu. Berarti rutin ini Mas Rohmat ini. Ya soalnya kan pohon besar ataupun pertumbuhannya kan beda-beda mas. Ada mungkin di lahan satu saya ada berapa yang udah bagus, ada yang belum. Nah seperti itu kan kalau disuruh ngitung nggak bisa mas. Kan kita melihat situasinya pohon itu. Ini kalau yang di sini masih utuh atau gimana Mas? Kalau yang di sini ini kebetulan dulu itu kita ngeground 71. Ini sekitar 20-an pohon sudah kita angkat mas. Tapi udah ini Mas, udah ditanami lagi. Ya mas, nah itu di sebelah sampean itu sudah ada susulan mas. Jadi tetap kita sulami mas. Oh, ini kita juga tambal sulam mas. Ini juga baru ya Mas ini. Ya mas, itu baru, itu kemarin juga laku ya. Ini Mas, kalau untuk kata-kata Mas, kata-kata motivasi untuk teman-teman sahabat bonsai ini Mas, khususnya pembudidaya ini. Kalau untuk kata-kata yang penting itu semangat mas, semangat, laten, harus ada kemauan lah mas. Karena jujur aja kalau masnya tadi ngomongin soal pemula ya mas, yang namanya pemula itu pasti membutuhkan kesabaran yang ekstra toh mas. Soalnya kan
belum menikmati hasil mas kalau pemula. Mungkin udah tapi kan belum signifikan atau belum banyak lah, nah seperti itu, belum jalan. Yang penting itu sabar mas, yakini aja usaha tidak akan mengkhianati hasil mas. Nah oke, sahabat bonsai, karena kebetulan cuacanya sangat panas, saya sudah berkeringat, Mas Gunarto juga sudah gobios. Ini nanti kita juga masih memproses pohon ini ya, untuk nantinya mau dikirim kita kemas pakai kayu biar aman. Nah oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Kita berbagi ke teman-teman semua, ini semata-mata hanya untuk menyemangati teman-teman semua agar lebih semangat lagi, khususnya yang pemula tadi ya, untuk berbudaya bonsai. Nah oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam bonsai, salam budaya, salam bonsai Nusantara.